Artis Leon Dozan menjadi tersangka kasus penghinaan institusi Polri. Kepala sekolah SD di Serang, Banten jadi tersangka pencabulan siswanya. Polisi menetapkan artis sekaligus putra Willy Dozan, Leon Dozan, sebagai tersangka kasus penghinaan terhadap institusi Polri. Leon diketahui juga telah berstatus tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap kekasihnya, Rinoa Aurora Senduk. Berdasarkan pemeriksaan, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chandro menjelaskan ucapan penghinaan ke institusi Polri itu disampaikan Leon karena terpancing emosi setelah merasa cemburu dengan kekasihnya. Sebelumnya, video aksi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Leon Dozan terhadap Rinoa beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, Leon tampak memiting leher Riona. Ia melakukan itu sambil mengucapkan umpatan. Sementara Rinoa tampak menangis dalam video tersebut. Masih dalam video itu, Leon sempat menyampaikan kata-kata yang menantang untuk melapor ke polisi. Oknum Kepala Sekolah Dasar Negeri atau SDN di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten yang berinisial AS berusia 54 tahun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak didiknya. Kasat Reskrim Polres Serang AKB Andi Kurniadi mengatakan oknum kepala sekolah tersebut telah diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Serang di rumahnya pada Selasa 14 November 2023. Andi menjelaskan kasus dugaan asusila ini terungkap setelah oknum kepala sekolah itu dilaporkan atas dugaan pencabulan pada 9 Oktober lalu. Korban mendapatkan pelecehan pada tanggal 28 September lalu. Modusnya, korban dipanggil tersangka untuk mengikuti pembelajaran perkalian di ruang terlapor. Namun di ruangan, korban justru dipeluk tersangka dari belakang dan meremas payudara korban. Ia mengungkap setelah mendapatkan pelecehan dari kepala sekolah, korban menangis dan trauma. Orang tua yang curiga dengan perubahan perilaku anaknya kemudian mendesak korban untuk bercerita. Andi menjelaskan dari hasil pemeriksaan tersangka perbuatan itu dilakukan karena terdorong hawa nafsu sehingga melakukan perbuatan tersebut. Atas perbuatannya itu, AS dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bisanews.id, Nindya Farisa mewartakan. Kepolisian menangkap 2 warga Maluku Tengah, Maluku imbas diduga melakukan aksi penyeludupan senjata api dan amunisi ilegal ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. 2 warga Maluku Tengah itu adalah inisial JL dan JR. 2 tersangka itu adalah warga Kecamatan Teon, Nila Serua, Maluku Tengah. Kapolresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Driano Andri Ibrahim, mengungkapkan dari pemeriksaan diduga senjata api ilegal itu akan dikirim untuk menambah peralatan perang KKB dipasok dari sebuah desa di Maluku Tengah. Polisi pun menunjukkan barang bukti yang diamankan dari terduga pelaku, yakni 3 pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 58 butir peluru.
JL diringkus di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Senin 13 November 2023 dini hari. JL diamankan aparat gabungan saat terjaring razia petugas gabungan yang hendak melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang di bawah tangga kapal KM Sirimau. Saat ditangkap, JL membawa 2 pucuk senjata rakitan dan 58 butir peluru yang tersimpan di sebuah tas ransel, sementara 1 pucuk senjata diisi di sebuah karton. JL kemudian digiring ke Mapolresta Ambon untuk diperiksa intensif. Dari tangannya juga diamankan kwitansi transaksi pembelian senjata api dan amunisi senilai 350 juta rupiah. Driano mengatakan saat diinterogasi, JL alias Jerry mengaku membeli senjata dan amunisi untuk perlengkapan perang kelompok KKB di Papua. 1 pucuk senjata rakitan dibanderol seharga 100 sampai 150 juta rupiah, sedangkan amunisi dijual Rp100.000 per butirnya. Sementara itu, JR diamankan aparat Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso atau KPYS di tengah hutan Pulau Seram. Sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dan JR. Petugas pun sempat melepaskan tembakan peringatan beberapa kali ke udara. Berkat bantuan ketua RT setempat, JR akhirnya ditangkap setelah dikepung aparat bersenjata lengkap dan dievakuasi ke rumah ketua RT. Kepada polisi, JR mengaku membeli senjata dan amunisi dari seorang warga yang belum diketahui identitasnya. Kapolsek KPYS Aibtu Julkisno Kaisupi mengatakan JL dan JR mengaku baru pertama kali menyeludupkan senjata dan amunisi ilegal ke KKB. JL dan JR pun dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 55 KUH Pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dan atau setinggi-tingginya 20 tahun penjara.